Thailand dan Vietnam marah besar. Harga beras dunia jatuh 42%. Dan semua ini ada hubungannya dengan tangan besi Presiden Prabowo dan pemimpin pangan yang disebut-sebut memiliki tuah dalam spiritual Jawa, Amran Sulaiman, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Hari ini, sebuah ramalan Jawa kuno akhirnya berbunyi kembali. Ketika tanah Nusantara kembali menghidupi dirinya sendiri. Ketika pangan tidak lagi meminta dari negeri asing. Ketika petani kembali menjadi raja di tanahnya. Maka itulah tanda bahwa Indonesia memasuki masa kejayaan baru. Dan hari itu terjadi pada tahun 2025. Indonesia menghentikan seluruh impor beras. Swasembada penuh. Thailand dan Vietnam marah besar. Harga beras dunia jatuh 42%. Dan semua ini ada hubungannya dengan tangan besi Presiden Prabowo dan pemimpin pangan yang disebut-sebut memiliki tuah dalam spiritual Jawa, Amran Sulaiman, serta sebuah ramalan yang ditulis Raden Ngabei Ronggowarsito hampir 2 abad lalu. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, peristiwa besar 2025, Indonesia benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Tahun 2025 menjadi sejarah. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, Indonesia tidak lagi impor beras dari Thailand, tidak lagi impor dari Vietnam, tidak lagi dari Pakistan, dan tidak meminta dari India. Semua selesai, stop total. Dan ini bukan sekedar karena Indonesia panen raya. Perubahan besar ini terjadi karena dua sosok yang mengubah peta pangan Indonesia. Prabowo Subianto, Presiden yang sejak kampanye berulang kali berkata, kita harus mandiri pangan apapun caranya. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang dikenal dengan gaya keras, langsung turun ke lapangan dan ketegasannya terhadap mafia pangan. Dan ketika impor dihentikan, dunia kaget. Selama puluhan tahun, Indonesia adalah pembeli terbesar beras di dunia. Sekali Indonesia berhenti, permintaan global berubah total. Harga runtuh 42%. Thailand dan Vietnam langsung protes. Petani di dua negara itu berdemo karena kehilangan pendapatan. Lembaga-lembaga pangan Asia mencatat kerugian mencapai setara 45 triliun. Mereka marah bukan karena Indonesia salah, tapi karena selama puluhan tahun perekonomian mereka bertumpu pada Indonesia sebagai pembeli utama. Dan sekarang Indonesia pergi, mereka marah dan terguncang. Yang kedua, kenapa baru terjadi sekarang? Mengapa Prabowo dan Amran bisa berhasil? Sebuah pertanyaan besar muncul. Kenapa pemerintah sekarang bisa, sedangkan dulu sulit sekali mencapai swasembada? Ada 5 langkah besar. Yang pertama, pembersihan mafia pangan dan pupuk. Yang kedua, cetak lahan baru dan optimasi irigasi. Yang ketiga, peningkatan produksi lewat teknologi. Yang keempat, proteksi harga petani. Yang kelima, komando langsung dari presiden. Banyak orang bilang gaya kepemimpinan Prabowo keras, otoriter, tidak biasa. Namun faktanya hasilnya nyata. Indonesia mandiri, beras tidak lagi dikendalikan asing, dan rakyat merasakan langsung manfaatnya. Yang ketiga, sudut pandang spiritual tanah Nusantara yang bangkit. Dalam spiritual Jawa ada sebuah keyakinan tua. Bila tanah kembali memberi makan anaknya sendiri, maka itulah tanda bahwa negeri sedang memasuki masa keseimbangan baru. Para leluhur Jawa selalu menganggap pangan sebagai sumber kekuatan negara. Kalau pangan dikuasai asing, maka bangsa akan gampang diguncang, gampang ditekan, dan gampang dipecah belah.
Namun ketika pangan kembali ke tangan sendiri, maka energi bumi Nusantara akan menguat. Sumber hayat rakyat mengalir, keseimbangan negeri yang terbentuk. Dan menariknya, banyak spiritualis Jawa menyebut bahwa Amran Sulaiman memiliki tuah tanah. Watak para pemimpin agraris Nusantara zaman dahulu, ia tipe pemimpin yang menyatu dengan tanah. Dalam bahasa Jawa, ia sering disebut wahyu bumi lan tanah yang turun kepada wong tani. Sementara Prabowo dengan karakternya yang keras, tegas, dan penuh disiplin, dalam pandangan Jawa sering disebut memiliki sifat senopati agung, sifat panglima yang ditugaskan menjaga kemakmuran rakyat. Dan ketika dua karakter ini bertemu, terjadilah keseimbangan. Senopati yang melindungi, sang petani memakmurkan. Inilah yang membuat tahun 2025 begitu berbeda. Seolah-olah alam Nusantara mendukung kebangkitan pangan Indonesia. Yang keempat, ramalan Ronggo Warsito, zaman edan berakhir, zaman terang benderang dimulai. Ronggo Warsito, pujangga besar Nusantara, menulis banyak ramalan dalam serat Kalatida dan serat Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan paling terkenal adalah yen wis tekan zaman padang, tanah kang garing bakal dadi subur, kang loh bakal dadi mulya, lan sandang pangan orang ngandelno saka negara liya. Artinya, ketika memasuki zaman terang, tanah yang kering menjadi subur, yang hilang menjadi makmur, dan pangan tidak lagi bergantung pada negeri asing. Selama puluhan tahun, Indonesia memang seperti hidup dalam apa yang Ronggo Warsito sebut sebagai zaman edan, zaman kekacauan, ketergantungan, dan ketidakadilan. Namun setelah era itu, ia menulis sebuah fase zaman Kolosubo, zaman ketika bangsa ini mulai bangkit dan berdiri sendiri. Dan menariknya, fase yang digambarkan Ronggo Warsito itu sangat cocok dengan apa yang terjadi pada 2025. Tanah yang dulu tidak produktif, kini panen melimpah. Petani yang dulu sengsara, kini beranjak sejahtera. Pangan yang dulu beli dari asing kini terpenuhi sendiri. Inilah yang membuat banyak ahli spiritual Jawa mengatakan ramalan Ronggo Warsito mulai menemukan wujudnya. Bukan berarti Indonesia sudah sempurna, tapi fase kebangkitan yang ia gambarkan mulai terlihat nyata. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.